Yan Leong. Selamat sore. Nah, terima kasih kepada kedua pembicara yang luar biasa. Tapi saya jadi ingat teman saya bilang, salah satu sumber stres terbesar adalah tidak punya uang untuk keperluan hidup yang dasar. Minta pendapat untuk masalah yang satu ini. Terima kasih. Ini ini dialami semua orang, Pak. Tapi nggak apa-apa. Pak Edi mungkin bisa ngasih insight tentang eh, ini ya. Ini di abundance mungkin. Silakan Pak Edi. Halo, ya. Ya, baik. Terima kasih Dok Agus dan juga terima kasih pertama pertanyaan dari Chang Kian Leong ya. Ini saya panggil Pak atau Ibu ya kalau nama Chang ini ya. Ya, Bapak. baik. Pak ya. Oke. Gini Pak Chang, memang oh ya, terima kasih Pak Chang. Memang persoalan eh, apa yang dikatakan dasar ya, yaitu keperluan hidup itu kan sumber stres utama ya. Tetapi kalau kita coba bicara dalam konsep yang ibarat siang dan malam ya, karena kalau bicara EFT, bicara well-being, itu dia bicara teori tentang keseimbangan. Jadi kalau kita katakan, oh ya ini sumber hidup itu kan adalah uang ini untuk keperluan hidup dasar, sementara tidak mencukupi, itu kan pemicu stres utama. Betul, kalau kita bicara itu adalah malamnya ya, yang menimbulkan gelap gulita. Tapi ada berita siangnya bahwa manusia itu diberikan ya satu yang dikatakan akal pikiran dan nurani itu yang menjadi sistem kerja dan sebenarnya semua kebutuhan kita itu sudah ada dengan adanya alam ya mulai dari katakanlah pegunungan, hutan, ya, tanaman, bahkan binatang-binatang dan bahkan laut pun sumber dayanya luar biasa. Nah, sehingga akal dan pikiran inilah yang akan menjadi pola kita untuk mengatakan, oh iya, sebenarnya kebutuhan kita sudah dicukupi. Tapi kita masih kurang, berarti kita diminta berimprovisasi, kreativitas untuk menyelesaikan yang malam ini. Sehingga kalau pendekatan EFT itu mengatakan walaupun, ya, jadi dia kalimatnya itu tidak ada yang namanya malam terus, walaupun saya merasa belum cukup, ya, saya menerima kondisi ini, namun nah, atas izinmu ya Tuhan, saya memilih untuk terus berikhtiar, memohon bimbinganmu, gitu ya. Nah itu yang teori malam, artinya kondisi yang kita hadapi, kita terima dulu. Jadi jangan dianggap itu menjadi problem, karena kalau problem, maka itu akan menjadi negatif. Negatif pemiculah yang tadi stres, dan memicu sampai kepada depresi. Nah bagaimana dari siangnya? Siangnya agama mengajarkan bahwa sebenarnya uang itu tadi dikatakan sebenarnya cukup. Cuma tadi manusia itu ada dua kategori, kebutuhan sama keinginan. Butuh itu sebenarnya cukup, ya. Cuma keinginan inilah yang membuat dia tidak cukup. Maka Tuhan menjelaskan kaya itu bukan dinilai dari harta, tapi dari hati. Ya, kekayaan sebenarnya itu adalah hati. Nah, bagaimana kekayaan hati yang sebenarnya itu kita pelajari di pelajaran agama yang kita yakini masing-masing. Karena apa? Itu penyeimbang siang dan malam. Karena kaya hati inilah yang sebenarnya akan memberikan kebahagiaan yang utuh. Bahkan kalau kita bicara soal harta tadi, ini yang dihubungkan dengan kemelekatan, ya. Kita selalu merasa kurang, nanti ketika cukup pun kita jadi sombong karena melekat gitu ya. Seolah-olah itu adalah sesuatu material yang melekat pada diri kita. Tapi kalau hati, dia ada berada dalam diri kita. Di mana disinilah yang perlu kita perkaya. Yang dikatakan kaya hati itu adalah tadi. Orang yang merasa cukup, itu orang yang kaya hatinya. I am enough. Itu kenapa dalam kajian David Hawkins yang kita gunakan dalam kajian EFT, rasa syukur itu memproteksi kita untuk tetap sehat. Memproteksi kita untuk terus saja maju ke depan. Karena apa? Ketika kita merasa tidak cukup, maka dia akan downgrade. Dari power dia akan menuju ke force. Nah, semua ini biasanya ketika kita menghadapi klien-klien yang seperti ini, tetap kita mendekati siang dan malam ini. Malam tadi bukan berarti kita mengatakan, oh ya, memang tidak cukup. Kemudian Anda wajar aja Anda begitu. Tidak, kita pakai kata walaupun. Jadi dengan kata walaupun itu, maka semua yang kita anggap negatif, dia menjadi positif buat tubuh kita.
Tapi ada langkah solusi dalam rangka tadi menjadi ikhtiar ya. Kalau di dalam kajian-kajian bagaimana kita mendapatkan keseimbangan dari sisi uang, maka ada pembelajarannya. Misalnya pembelajaran dari Robert Kiyosaki ya, yang di Indonesia itu di copy paste oleh siapa itu pembicaranya ya, yang menulis buku Financial Revolution ya. Kalau nggak salah Tung Desem itu Tung Desem itu ilmunya mengcopy paste, itu ilmunya dari uh, Robert Kiyosaki. Kemudian ada juga dari kalangan teman-teman Barat yang saya suka pelajari, itu mulai dari tulisannya apa yang ditulis oleh Napoleon Hill yang akhirnya digunakan oleh Bob Proctor. Ya, Napoleon Hill itu adalah Think and Grow Rich. Di situ ada 13 langkah untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan secara finansial. Diterjemahkan oleh Bob Proctor yang baru meninggal 2 tahun lalu, yang menciptakan ribuan miliarder itu dengan menulis buku Grow Rich. Artinya di situ pun dia mengatakan kaya bukan hanya solusi, kaya itu hanya sebagai tools. Nah, jadi kembali lagi kita tidak menegate untuk menjadi kaya, tapi kita menyeimbangkan ya, ketika kita dititipkan kekayaan, kita berbagi dan merasa cukup sehingga tidak terjadi kemubaziran, kesombongan. Tapi ketika tadi kita diuji dengan merasa tidak cukup, kita jadikan itu suatu kalimat positif, walaupun tidak cukup, tapi tadi apa solusinya, kemudian apa doanya. Kemudian kita hibur bahwa sebenarnya sudah cukup karena kebutuhan, tetapi banyak keinginan. Itu yang bisa saya jawab. Wallahu alam. Terima kasih Pak Chan. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab Pak Chang. Eh, Kalau nanti pertanyaan lagi kalau kurang ini masih ada beberapa pertanyaan nih. Ah, untuk Bu Nita ini dulu ya. Nah, tadi, nah dari Bu Tonasih sebenarnya ada dua, tapi ini yang Bu Tonasih yang ke Bu Nita dulu. Izin bertanya Bu Nita, apa artinya jika jawaban ya tidak, tiga, dan tidak dua? Yang tidak adalah yang pertama, pada malam hari tetap melakukan pekerjaan karena harus menyelesaikan tugas pribadi atau kuliah, karena paginya untuk bekerja. Dan tidak yang kedua, yaitu saat libur masih meluangkan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan yang masih belum beres. Bagaimana strategi solusi untuk mencapai well-being? Gitu. Dari Ya, Tonasih. Bu Tonasih atau Pak Tonasih? Saya nggak tahu. Bu Tonasih nah, kali. ya, Ya, Ibu silakan. Tonasih mungkin ya. Bu Tonasih ya. Ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Ibu Tonasih. Jadi, pada malam hari tetap melakukan pekerjaan karena harus ada tugas-tugas kuliah. Karena paginya bekerja. Wah, alhamdulillah sudah mendapatkan amanah hmm, memiliki pekerjaan dan juga masih bisa melanjutkan kuliah. Kita perlu syukuri dulu itu. Hmm, Bila itu Bila itu jawabannya berarti tidak kan? Tidak, karena malamnya masih bekerja. Kita yang pertama ini saya kaitkan dengan emosional dulu. Syukuri dulu apa yang kita jalani. Karena ini hanya sebuah alat audit atau checklist. Tentunya ini akan berjalan, dilakukan oleh Ibu Tonasi dalam suatu kurun waktu. Dan hasilnya pun insya Allah akan memberikan keberkahan. Seperti itu. Jadi, namun kalau kita bayangkan kalau kita eh, dalam waktu yang terus-menerus berkelanjutan terus kita polanya kita seperti itu. Malam kerja terus karena masa aktivitas kita terlalu panjang. Lama-lama timbul ketidakseimbangan seperti itu. Namun saya dari case Ibu Tonasi ini melihat bahwa ini adalah situasi di mana ada sebuah goal atau tujuan yang ingin dicapai oleh Ibu Tonasi. Sehingga ini menjadi hal yang memberikan nilai tambah. Dan itu akan sangat baik kalau saya rasa. Itu pertanyaan yang pertama. Mudah-mudahan bisa cukup memberikan gambaran. Yang kedua adalah ketika libur masih melakukan pekerjaan juga. Nah, ini ada sebabnya. Kita perlu cari dulu akar permasalahannya kita. Apakah kita melakukan itu semua cukup efektif seorang diri atau kita bisa melakukannya dengan sebuah delegasi atau kerja dalam teamwork. Mari kita lihat lagi. Karena ketika kita berlibur, tentunya bersama keluarga ingin kita bersenang-senang,
pikiran kita masih belum lepas dari pekerjaan. Artinya keseimbangan kita tidak berada di sana. Tapi lagi-lagi, apakah ini terjadi terus dan terus? Bila iya, maka yang terjadi adalah ketidakseimbangan. Kita perlu amati, contohnya orang-orang di terdekat kita, keluarga kita, bagaimana mereka melihat kita ketika kita sedang berlibur, tapi kita masih mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita. Demikian. Minta pandangan dari mereka seperti apa. Tentunya yang mereka harapkan sebetulnya adalah kita bisa fokus di acara dan keluarga. Demikian. Itu ya 2 pertanyaannya. Ya, kita bisa Ya, menjawab butuh nasib. strateginya adalah Ya, mengkomunikasikan itu. Mengkomunikasikan, contohnya sedang libur tapi mengerjakan pekerjaan. Dikomunikasikan dulu. Saya maaf nak, misalnya, ibu ini lagi mengerjakan sesuatu karena apa? Gitu. Semoga ini tidak terjadi terus-menerus, tapi hanya betul-betul certain atau situasi tertentu saja. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Yang penting adalah menyampaikan komunikasi itu. Demikian, itu dari saya. Mudah-mudahan bisa menjawab Ibu Tonasi. Terima kasih, dokter. baik. Terima kasih, Bu Nita. Ini selanjutnya ke pertanyaan Pak Edi. Ini ada sepertinya 3 itu berhubungan semua ya. Dari Bu Cucu, Pak Edi, dia cerita tentang titik meridian mana saja yang dilakukan terapi, jika itu 1 titik, 3 titik, maupun yang 7 titik. Nah, ini berkaitan juga dengan yang di bawahnya, untuk Bu Dewi dan Bu Tonasih ini. Untuk Dr. Edi, berapa lama dilakukan terapi EFT untuk kasus kecemasan dan bagaimana follow up-nya? Dan Bu Tonasih bilang bahwa bagaimana cara melakukan EFT untuk mengatasi kecemasan. Apakah ada teknik tertentu atau hanya sebatas ungkapan doa? Ini linear semua, ini pertanyaannya mirip ya, jadi tinggal 1 teknik dasar, satunya adalah untuk mengatasi kecemasan. Silakan Pak Edi. Baik, terima kasih dok. Ini dari Bu Juju dulu ya, walaupun Ya, tadi ada 3 yang sebenarnya pertanyaannya itu saling sambung menyambung. ya, Jadi Bu Juju, kita bicara titik itu, yang saya katakan 1 titik, itu biasanya kita gunakan titik nomor 6 ya. Ini dikit nih meridian. Karena titik ini adalah titik yang sebenarnya the source of energy, dan dia pun ketika kita pada zaman COVID ini dijadikan titik favorit ya. Karena dia juga berdekatan dengan titik imunitas tubuh kita yang turun sedikit ya. Artinya di sekitar atas dari batasan dari tulang torak kita ini, dia agak ke bawah dikit. Nah, jadi ini titik yang 1 titik ya. Kemudian kalau kita bicara 3 titik yang biasa saya gunakan, itu adalah titik yang pertama itu samping mata, walaupun ini adalah titik yang kedua. Biasanya titik pertama awal alis, ini titik kedua kita, samping mata. Ini jadi titik nomor 1 kalau bagi saya, yang saya terapi hanya 3 titik. Tadi kita bicara mindfulness. Kenapa kita bicara mindfulness? Titik ini konektivitas dengan cerita masa lalu. Kisah kesedihannya, kisah kecemasannya, kapan terjadi kecemasan itu mulai, gitu ya. Kita mainnya di titik ini. Kemudian untuk masa saat ini, untuk kita melakukan solusi, jadi ini adalah masalah, ya. Jadi ini pakai teknik ABC, masalah, kita ungkapkan di sini. Cukup 1 titik. Nah, bagusnya itu dia menggunakan 2, karena masing-masing kanan dan kiri. Nah, ini malah lebih bagus, ya. Nah, ini adalah titik 1-nya. Titik 2, karena kita bicara mindfulness, itu kondisi saat ini. Kondisi saat ini biasanya tadi ya, tentang uang, tentang kerjaan, tentang anak, tentang suami. Nah, dia bicaranya di sini. Apa yang dia rasakan saat ini dan apa yang dia khawatirkan tentang masa depan. Sekalian solusinya di sini. Ini adalah titik solusi. Kemudian setelah selesai masalah dan solusi, kadang-kadang ini setelah masalah setelah solusi balik lagi ke masalah. Kadang-kadang bolak-balik kayak gitu. Dan akhirnya baru kita ajak dia berdoa pada titik yang tadi ya, titik yang saya katakan kidney meridian. Ini tempatnya itu ada 2 dari ujung dari tulang kita ketuk 2 ujung itu atau kita tepak saja. Jadi saya ulangi, ini teknik sederhana ya yang dikatakan ABC tadi, masalah, kita cerita aja masalah kita. Kemudian kita ajak cari solusinya seperti apa, kemudian kita doa. Itu yang dikatakan 3 titik.
Sementara kalau kita bicara 7 titik itu ketika kita pelajari di awal, kita tidak menggunakan titik ubun-ubun. Kita menggunakan mulai ini titik 1, ya, boleh dengan 2 ujung jari, titik 1, kemudian titik 2, samping mata, titik 3, bawah mata, titik 4, bawah hidung, titik 5, di bawah bibir, titik 6, ini tulang selangka, titik 7, itu bagi laki-laki itu yang sejajar dengan putingnya, ya. Bagi perempuan itu dikatakan pas di tali BH. Tetapi di level 2 kita ajarkan dia menggunakan titik mahkota. Kenapa tidak diajarkan ini di level 1? Karena ini ada kontraindikasi bagi yang darah tinggi, karena kita boleh hanya menggunakan satu titik. Tapi perlu dipelajari dulu, ya. Awalnya itu mulai dari ini titik 1, tapi di level 2, oke, Anda boleh pakai ini. Asalkan apa? Asalkan tidak digunakan sebagai satu titik saja. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, saya titik favoritnya ini saja, atau titik favorit saya cuma satu titik sini saja, boleh. Tapi kalau Anda darah tinggi, nggak boleh itu titik favoritnya ini. Ini aja yang digunakan selama-lamanya. Karena contoh ya, kita kan lanjut tuh. Tadi di sini 6, sini 7, kemudian ada 8, ya, ada 9, ada 10, ada 11. Kenapa yang ini lewat? Karena juga ada kontraindikasi. Ini nggak boleh kalau bagi orang yang punya janin. Tetapi Bapak Ibu, kalau punya anak demam panas, cukup pakai 2 titik ini saja. Ya, sambil baca koran, sambil baca Quran, atau baca kitab suci yang agama lain, anaknya tidur, ini aja. Jadi anak-anak saya ya digunakan 2 titik ini, selebihnya pakai herbal, ya. Madu plus, saya tidak perlu sebut produk karena di sini dianggap tidak jualan, tapi itu dari cacing tanah. Itu cepat sekali demamnya reda. Yang dulunya biasa ke dokter, ya katakanlah spesialis anak, ya. Baik, saya teruskan. Nah, ini hubungannya dengan pertanyaan, sebentar saya lihat dulu, dari Bu Bu Dewi, Dewi ya. dan Putu Bu Nasih. Dewi, berapa lama terapi kasus kecemasan dan bagaimana follow up? Dan Bu Tonasi itu cerita apakah ada teknik tertentu, ya. Nah, sekarang berapa lama? Jadi ketika saya menangani beberapa teman yang ansitas ataupun depresi, bahkan ada istilahnya di kita itu, pemicunya itu kita tahu apakah dia small T, T itu huruf kecil, akibat trauma yang sederhana, atau big T, T-nya besar. Nah, big T ini dia bahkan yang pernah saya hadapi itu udah sampai kehilangan nafas, udah mau meninggal. Karena dia waktu itu baru di anestesi, udah langsung mau meninggal. Ternyata dia mengalami trauma besar. 98 pernah mau diperkosa, kemudian kebakaran pasar pagi, tokonya hampir terbakar, diri dia pun hampir terbakar. Terakhir dia menjadi manajer marketing, ya, di mana uangnya itu digunakan untuk investasi. Sampai 6 bulan pertama lancar pembayaran dari kantor dia. Tapi setelah 6 bulan berikutnya bosnya kabur. Yang dikejar dia karena dia banyak network yang menghasilkan miliaran rupiah buat perusahaan itu. Nah, itu contoh, ya. Karena apa hubungannya? Secara umum kita lakukan cukup dengan maksimal 2 jam. Kadang-kadang 1 jam juga selesai. Kenapa tidak perlu follow up? Karena belajar EFT itu bisa kita ajarkan dengan mudah buat klien kita. Contoh tadi, dengan 3 titik aja selesai, ya. Asalkan tahu caranya. Sehingga klien kita tidak tergantung lagi dengan kami sebagai praktisi. Nah, sekarang apa hubungannya dengan tekniknya tadi? Tekniknya itu kan memang dipelajari sampai level 3, ya. Jadi ada teknik yang memang yang dikatakan untuk big T, trauma besar. Nah, trauma besar ini Bapak Ibu biasanya kita gunakan itu matrix reimprinting namanya. Matrix reimprinting kita hanya minta dia mengingatkan dari sebanyak kejadian itu hanya dengan satu lensa saja. Satu titik peristiwa yang paling dia cemaskan. Tapi di situ kita mainkan dengan namanya eye movement, ya. Eye movement itu kita pelajari di teknik level 1, itu bagian pada waktu kita gamut, ya. Bagaimana kita lirik kanan bawah, kemudian balik lagi menatap ke depan, lirik kiri bawah, kemudian berputar searah jarum jam, kemudian berlawaran jarum jam, ya. Tetapi ternyata itu adalah ilmunya EMDR, Bapak Ibu. Eye Movement Desensitization Reprocessing. Ini ilmu yang luar biasa digabung oleh Gary. Setelah saya pelajari, ini sangat bagus untuk trauma. Sehingga itu kenapa saya pribadi, kenapa cepat dalam sekali terapi itu berhasil. Karena saya menggunakan EMDR, itu kita gabungkan dengan apa istilah saya bilang tadi,
matrix reimprinting ya. Matrix reimprinting itu dia menjederhanakan dari teknik movie, suruh cerita panjang. Percuma dia cerita panjang karena dia akan kembali stressful, atau diceritakan pendek yang dikatakan tadi misalnya dengan pendekatan cerita cukup singkat ya yang dikatakan telling story, tetapi pada matrix reimprinting itu hanya satu titik yang paling dia tidak senang. Nah, itu kita gabung dengan eye movement dari EMDR. Nah, jadi kesimpulan dari pertanyaan Bu Dewi dan Bu Tonash ya, itu memang ada teknik khusus untuk Big T tadi ya. Bahkan ada juga teknik yang digunakan oleh salah satu master EFT itu Emma Robert, dia menggunakan apa? Teknik tsunami. Teknik tsunami itu diajak agar kita kasih gambaran besar orang-orang yang punya masalah jauh lebih berat dari kita. Nah, kemudian pada waktu tapping kita ajak dia bersyukur bahwa your problem, masalah Anda itu ternyata tidak seujung kuku dari masalah dia. Karena tsunami itu kan beritanya Bapak Ibu bisa lihat ya, nyawa pun sudah tidak ada harganya, potongan badan pun bisa bersiaran kemana-mana. Bahkan yang diajarkan oleh Emma Roberts ini, kita sebagai praktisi menyiapkan gambar-gambar tsunami tadi untuk menggambarkan betapa beratnya cobaan manusia. Sementara manusia, masalah Anda, yes, it is correct ya, ini masalah. Tetapi diajak bersyukur sehingga dia menghargai bahwa oh ya, ini adalah cobaan, di mana cobaan itu sebenarnya untuk kita menjadi lebih kuat. Jadi bukan kita melihat itu dari sisi yang negatif. Jadi ada dua teknik untuk kecemasan ini. Walaupun movie juga bisa dipakai ya, tapi kalau sudah big T itu sebaiknya menggunakan dua teknik ini. Itu dipelajari di level 3, matrix reimprinting, dan juga ada namanya tsunami teknik. Demikian Dok, terima kasih pada penanya. Baik, terima kasih Pak Edi. Ini Bu Tonasih melanjutkan pertanyaan tentang kalau pusing bagian atas kepala diketuk kok enak ya Pak Edi. Kenapa tidak diperkenankan untuk yang hipertensi? Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian untuk titik jari manis, kalau tidak salah tadi disampaikan merupakan kontraindikasi bagi ibu yang sedang hamil, yang ada janinnya ya. Apakah untuk semua ibu hamil atau ada ketentuan umur kehamilan berapa minggu yang tidak boleh? Apa alasannya itu? Gitu, silakan Pak Edi. Baik, terima kasih Ibu Tonasi Dok Agus ya. Jadi ketika kita bicara kok bagian kepala diketuk jadi enak, memang itu diistilahkan bertemunya ribuan titik ya. Yang tidak boleh itu ketika kita gunakan menjadi titik yang dikatakan tadi satu titik. Jadi kadang-kadang kita tapping kan hitungannya lama ya, bisa sejam gitu ya. Nah itu tidak boleh pada titik itu bagi yang darah tinggi. Alasannya paling gampang ya, waktu belajar fisika itu ada rumus namanya P sama dengan rho GH. P itu singkatan dari pressure, tekanan. Sama dengan rho itu ada nilai rho-nya ya. G itu adalah gravitasi, H itu tinggi. Semakin tinggi di tubuh kita itu paling tinggi di sini, maka tekanannya makin besar. Jadi kalau kita punya tekanan darah tinggi, maka pressure ketika kita tapping di sini, pressure energinya juga makin besar. Kalau kita satuan energi itu berada pada aliran darah itu satuan terkecilnya juga energi. Maka pemicu ya dari darah tinggi tadi yang dimana pressure itu ada masalah, ketika kita picu maka dia akan menjadi masalah. Terjadi tekanan yang cepat. Ketika terjadi tekanan cepat, orang yang punya masalah tekanan darah tinggi itu sudah mulai ada penyumbatan di pembuluh-pembuluh darah. Ketika terjadi tekanan bisa saja terjadi pecah pada saluran pembuluh darah. Ya, ini analisa yang saya pelajari karena saya juga mempelajari anatomi tubuh manusia dihubungkan dengan bagaimana sifat energi bekerja. Ya, nah sekarang bagaimana hubungannya dengan ibu hamil? Misalnya di sini, ini kan dikenal dengan sex meridian. Dia memang menjadi warmer, menjadi pemanas, ya, membuat panas apa yang namanya bayi, janin, ya. Tadinya saya juga tidak begitu percaya, namun ketika saya pelajari di pembelajaran akupuntur, memang dia ada berhubungan. Tetapi ada satu yang mengejutkan ya. Kita kan punya juga tuh yang online karena dia level 1 kita anggap untuk sertifikasi tidak begitu masalah kecuali yang level 2. Jadi ini ada teman dari Bali, ketika dia ngambil level 2 ke Jakarta, kemudian dia katakan, Pak Edi itu betul yang Pak Edi bilang itu. Ini titik janin yang bisa menggugurkan bayi. Saya katakan dari mana Anda tahu? Oh saya sudah membuktikan Pak Edi. Ya, dari mana Anda membuktikan? Oh saya punya satpam itu
istrinya hamil, pacarnya juga hamil. Dia bingung, gimana nih dua-dua bakal melahirkan. Dia ngeluh lah sama bosnya yang ternyata ikut pelatihan saya. Terus Anda maunya apa, kata si bos ini? Dua-dua kalau bisa digugurin aja, Pak. Ya udah, minggu ini istri Anda, minggu depan pacar Anda. Dua-dua saya pakai ini, Pak Edi. Dan dia katakan, puji Tuhan, itu terjadilah keguguran. Kemudian saya katakan, Pak, bukannya dalam agama itu salah. Dia cukup marah waktu itu. Dia katakan, Pak Edi, saya ini orang S3, walaupun dalam bidang pariwisata. Jadi itu bagian dari riset saya belajar ilmu dari Pak Edi. Ternyata betul. Kemudian kedua, saya ini pandito. Pandito itu sama saja dengan ustadz ataupun pendeta kalau di agama Kristen. Jadi Anda tidak perlu diskusi soal agama dengan saya. Saya pandito. Ya udah, selesai itu ya saya katakan ya itu adalah hak Anda. Bagi saya itu cukup saya sampaikan seperti itu. Artinya ada pembuktian ya dari Wormer's meridian ataupun sex meridian itu. Sementara di pembelajaran akupuntur memang ada hubungan kepada janin. Itu sebagai alasannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dok Agus. Baik, dokter bisa menjawab? Ya, dari pertanyaan siapa tadi ya? Bu Cucu ya. Ya. Baik, untuk yang berikutnya adalah pertanyaan untuk Bu Nita ya, dari Ibu Salami. Saya mau tanya Bu Nita, kenapa kadang saya tidur sebentar, tetapi bangun sangat fresh. Namun di waktu yang lain, tidur sudah lama, maksudnya lama ya durasinya, tetapi bangun tetap lemes, kurang berenergi. Itu gimana Bu Nita? Ya. Ya, baik Ibu Salami, terima kasih untuk pertanyaannya. Tidur kita ini mengandung beberapa unsur. Sangat dipengaruhi oleh apa yang kita lakukan dalam keseharian kita. Mungkin Ibu Salami bisa mengamati apa yang sedang terjadi ketika tidur tersebut tidak cukup membuat fresh. Apa kejadian yang sedang dialami atau aktivitas yang sedang dilakukan pada saat itu bisa menjadi sebuah refleksi buat kita. Juga tadi kadang-kadang kenapa tidurnya justru sebentar tapi sangat fresh. Itu juga dipengaruhi dari pikiran kita. Karena tidur ini kita memasuki alam bawah sadar. Seperti itu. Barangkali bisa kita lihat lagi, kita refleksikan Ibu Salami. Kapan spesifiknya waktu itu? Ketika tidur Ibu tidak fresh, tidak betul-betul deep sleep, tidak dapat kualitasnya ya Bu. Gitu. Rasanya mungkin Ibu bisa pahami situasi, kegiatan, apa yang sedang Ibu pikirkan dan rasakan. Itu Bu, mungkin bisa menjawab. Bisa menjawab Bu Salami? Barangkali Pak Atau Edi langsung? boleh Terima kasih. menambahkan, Pak. Ya, Terima kasih Bu yang saya Nita. pahami itu. Ya. Baik. Terima kasih Ibu Nita. Dok, saya izin menambahkannya. Silakan. Ya. Jadi terkadang yang ditanyakan itu memang terjadi ya. Itu yang dikatakan deep sleep ataupun optimal sleep. Jadi kalau kita tidurnya panjang, tapi kondisi kita saat itu tidak betul-betul pada optimal sleep, ya, betul-betul istirahat penuh, itu kadang-kadang kita masih tadi bangun tidak fresh. Tapi walaupun tidur 15 menit, 30 menit, tapi itu dikategorikan deep sleep, itu akan bangunnya sangat stres. Nah, itu kenapa teknik-teknik seperti apakah tadi mindfulness, EFT, itu perlu dilakukan ya sebelum tidur agar apa? Kita mencapai yang dikatakan optimal sleep ataupun deep sleep walaupun tadi sebentar ya. Jadi itu alasannya agar apa? Agar ketika kita tidur self talk itu tidak terjadi. Karena self talk itu Bapak Ibu, itu dia bekerja 24 jam. Jadi kalau misalnya kita hari ini banyak masalah, malam itu tidak kita selesaikan bahwa sudahlah ini sudah saya let it go ya, maka tidur kita tidak pulas. Sementara ketika kita sedang betul-betul lelah, kita tidur hanya 15 menit, tetapi itu deep sleep, itu maka akan terjadi fresh yang luar biasa. Dan itu pun terjadi pada setiap orang ya, karena alasannya sangat tepat. Karena ketika restnya adalah deep sleep, maka seluruh sel tubuh itu akan bekerja secara optimal. Dan ada lagi dalam kajiannya, agar kita mendapatkan deep sleep, maka
ya, itu kita harus mematikan lampu, ya. Karena apa? Mematikan lampu itu agar hormon untuk membuat tubuh kita betul-betul bekerja secara optimal, dia akan bekerja secara optimal. Tapi Pak, saya justru itu pada waktu siang, ya, karena memang sangat lelah, ya. Jadi itu pengecualian. Makanya tidur matikan lampu itu sesuatu yang memberikan kita juga kualitas untuk deep sleep. Ya, begitu tambahannya Bu Nita, Dok Agus. Terima kasih. Baik, terima Terima kasih kasih Pak Edi. Pak Edi. Ya, mudah-mudahan bisa mencerahkan Bu Salami ya, tidurnya Sangat jelas, berkualitas. terima kasih. Ya, baik. Baik juga tadi Bu Donasih yang bertanya tentang titik-titik hipertensi dan ibu hamil tadi, apa yang saya sebut. Terima kasih Bu Donasih pertanyaannya. Kemudian ini dari Bu Cucu sekarang untuk Pak Edi kali ini. Bagaimana cara melakukan teknik mindfulness Pak Edi? Ini nggak ada kata-kata yang lain. Mungkin Ya. dengan EFT kali kita tahu Baik. gimana. Ya, mungkin tadi belum lengkap saya jelaskan ya. Belum Mindfulness itu sebenarnya kalau bagi dunia barat itu melatihnya dengan meditasi. Meditasi itu adalah bagaimana kita fokus pada saat ini, ya. Kemudian kita tidak lagi ya mencoba menjawab atau menghakimi semua pikiran yang tiba-tiba berseliweran. Nah, latihan meditasi itu sebenarnya kalau bagi umat Islam itulah yang dikatakan khusyuk, ya. Bagaimana kita zikir yang kita ucapkan itu betul-betul kita rasakan, kita bayangkan dan penuh kesyukuran apabila itu bicara tentang alhamdulillah, ya. Begitupun tentang subhanallah dan sebagainya. Bahkan yang saya katakan tafakur pun ketika kita seperti tadi Bu Nita, ya, bagaimana mereka bersama alam, ya, untuk melakukan refleksi diri, itu bagian dari tafakur. Jadi di situ ada yang namanya mindful walking. Jadi ketika mendaki itu penuh kesyukuran, menikmati setiap langkah, ya. Jadi kalau bisa ya ngobrolnya sedikit, tapi banyak menikmati. Itu namanya latihan mindful walking. Melihat alam, kemudian langsung lagi zikrullah. Jadi betul-betul konsentrasinya how to enjoy every moment, ya. Termasuk ketika makan, dimulai dengan doa. Tidak ada sekarang makan sambil lihat HP. Makan lebih banyak ngobrol gitu ya. Itu yang dikatakan mindful eating. Tetapi kalau kita bicara dalam EFT, kenapa tadi kita bilang, oh iya, ya, itu sudah kita masukkan, include dalam teknik-teknik EFT. Mereka diajak bagaimana masa lalu diselesaikan, let it go. Contoh tadi masalah kecemasan. Kecemasan itu, depresi itu banyak hubungan masa lalu, ya. Masa lalu di mana mereka dulu dipenuhi dari sisi pendidikan dengan ketakutan, ancaman, begitu ya. Itu berpengaruh sampai mereka sekarang. Nah, itu kita selesaikan. Jadi untuk mencapai mindfulness itu tidak mudah. Karena apa, Bapak Ibu? Ada mindfulness dalam bentuk meditasi digunakan untuk pengobatan. Nah, itu dilakukan apa? Misalnya Bapak Ibu baca buku dari Dr. Joe Dispenza, itu banyak menyelesaikan yang orang kadang-kadang nggak mungkin. Yang buta bisa melihat, yang bisu bisa bicara, yang lumpuh bisa jalan, itu Dr. Joe Dispenza. Itu bagaimana dia dengan 5 hari ya melakukan training, termasuk melakukan meditasi, itu 2 hari di depan itu konsep untuk membersihkan semua emosi negatif. Baru 3 harinya mereka lakukan latihan meditasi untuk pengobatan. Konsentrasi. Bagaimana diajarkan bagi yang tidak beragama itu bicara soal fisika kuantum. Tapi bicara yang beragama itu kepada Tuhan yang dia yakini untuk meminta keinginan itu. Karena bentuk kesembuhan itu dia melakukan kuantum, menyeberang dari dimensi waktu. Bisa saat ini terjadi, asal betul-betul diyakini. Karena bermainlah fisika di sana, kuantum metafisik. Nah itu bisa terjadi Bapak Ibu. Nah kenapa itu bisa terjadi? Dia bikin 3 hari. Ketika seseorang baru saja ada perubahan sedikit, ya, yang misalnya bisu baru aja bisa A, bisa ngomong A gitu. Itu berdasarkan penelitian akan dikatakan kalau Anda bisa memperbesar syukur Anda, yakin Anda bisa, Anda akan capai ini 100%. Optimisme itu yang dibuat. Nah, itu kenapa mindfulness itu sangat berhubungan dengan meditasi. Hubungannya dengan apa? Konsentrasi dan fokus. Nah, bahkan ada tadi yang saya katakan, dalam dunia seperti tadi Bu Nita katakan, oh ada hubungan dengan korporasi, ada hubungan dengan kinerja. Itu dalam kajian psikologi. Itu dari Mihaly Mihai, ya. Nah, itu di dalam buku yang dikatakan flow.
Flow itu sebenarnya juga mindful, di mana antara ya tantangan dengan apa kapasitas ataupun kemampuan dia itu berbanding lurus, maka dia bisa flow. Tapi ada yang bisa stres, tantangannya tinggi tapi kapasitas ataupun pengetahuannya rendah, itu bisa stres. Atau sebaliknya, dia bisa bosan, tantangannya rendah tapi kemampuannya di atas rata-rata, dia bosan. Nah, itu bisa digunakan teknik ya flow. Sebenarnya esensinya sama dengan mindful. Nah, akhirnya ketika kita terapi, kenapa kita gunakan SIP sebagai zona untuk menuju mindful? Agar apa? Dia tetap bersyukur dengan persoalan masa lalu dia, tidak ada lagi negatif, ya. Artinya I'm totally grateful. Saya betul-betul bersyukur. Artinya I'm enough, ya. Jadi kalau tadi ada pertanyaan Pak Chang sudah mengatakan saya cukup. Tapi kalau merasa tidak cukup, itu tidak akan ketemu mindful. Kemudian bagaimana dia berusaha? Dia berusaha penuh kesabaran. Menikmati waktu demi waktu yang dia akan lakukan, menikmati waktu every second tadi. Dengan sabar. Dan ketika apapun hasil yang dia capai, walaupun belum sampai target akhir, dia tetap syukur. Karena apa? Dia memulai sesuatu dengan ikhlas. Ya, dia memahami, umpamanya dalam konsep Islam itu, bekerja itu adalah ibadah. Karena diciptakan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Aku. Jadi, segala sesuatu dimulai dengan niat dalam rangka apa? God satisfaction. Dan dia dalam rukun iman, dia yakin apapun yang terjadi itu terbaik. Maka di situ ada konsep ikhlas dan ridho menerima. Jadi dia enjoy every moment. Bagaimana dengan masa depan? Dia tahu masa depan sudah dijamin oleh Yang Maha Kuasa. Yang penting dia bikin planning, misalnya sekarang udah akhir 2024, bikin planning 2025, nikmati setiap langkah planning itu. Daily planning, weekly planning, dinikmati. Sehingga tidak ada kecemasan. Pak, ini behind the schedule, ini target tidak tercapai. Kita punya ilmu manajemen PDCA. Lakukan yang tidak tercapai, lakukan PIKA. Ya, karena hidup itu adalah sebenarnya is a game. Ya, is a game. Jadi bukan sesuatu yang kita takuti. Hidup itu adalah seperti permainan, tapi beruntunglah orang yang tahu permainan esensinya. Artinya hidup itu adalah menanam kebaikan untuk nanti menuai ya kebaikan ketika kita hidup yang dikatakan hereafter, setelah di muka bumi ini. Nah, jadi ketika konsep itu kita jelaskan sambil tapping, karena apa? Ketika menghadapi masa depan itu penuh dengan tawakal, because not of you, bukan karena Anda berhasil dan tidak, tapi karena Tuhan, Anda akan berjalan dengan begitu enaknya, ya. Nah, itu kalau dalam agama Islam itu, kita keluar rumah saja doanya Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Artinya menjemput apapun perjalanan kita depan itu adalah tawakal. Tawakal itu dalam bahasa Indonesia itu pasrah. Makanya kita masuk dalam zona SIP. Itu adalah mindfulness. Bahkan pernah saya bikin kajian, SIP ini, sabar, syukur, ikhlas, pasrah, itu identik dengan hormon dose tadi. Dopamin akibat apa, oksitosin akibat apa, serotonin akibat apa, termasuk endorfin. Itu salah satu dengan korelasi SIP ini tadi. Wallahu alam, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi. Mudah-mudahan bisa menjawab Bu Juju tadi ya. Ya, terima kasih Bu Juju. Pertanyaannya cukup mendalam sekali jawaban Pak Edi. Jadi berikutnya dari Ibu Sarah ya untuk Pak Edi. Jika mau di terapi EFT, apakah bisa Pak? Atau apakah ada kelas training EFT agar bisa belajar ilmu EFT-nya? Tadi sudah ada kontak person-nya. Silahkan bisa di Japri. Nah, silahkan Pak Edi mau menambahkan. Ya, baik. Untuk terapi EFT kita ada website ya, peindo.id ya. Nah, itu di situ adalah para praktisi EFT seluruh dunia, mulai dari Malaysia, kemudian yang di Inggris, juga ada yang di Singapura begitu ya. Mungkin Hong Kong yang belum masuk ya. Indonesia banyak, mulai dari Aceh sampai ke Papua. Nah, itu silakan dihubungi. Tapi kalau ingin dengan saya, nah itu bisa hubungin EFT Center ya. EFT Center itu tadi juga udah ditulis oleh Dok Agus ya, yang bisa dicatat 0878 7463, nanti juga saya akan tulis di chatting ya, kemudian 6635. Nah, itu bisa nanti hubungi admin bagi yang ingin terapi ya. Tapi kalau workshop ini kebetulan admin ada kirim saya, ini nanti tanggal 14-15 Desember itu ada workshop selama 2 hari, 14-nya level 1,
15-nya level 2 itu secara online. Sama hubungi EFT Center. Jadi ini jadi sekalian promosi nih, kan ada yang nanya nih dok. Nah itu admin sudah ditulis lagi itu sama Dok Agus. Tapi kalau ingin disesuaikan dengan kotanya, itu bisa. Termasuklah Dok Agus ini, Bapak Ibu, beliau selain memang adalah trainer dari EFT, beliau expert untuk penanganan kucing ya dan binatang lainnya. Nah ini keunikan Dok Agus ini. Jadi bagi pemelihara binatang, itu urusan binatang itu biasanya urusan juga dengan Dok Agus selain manusia ya. Begitupun Bu Nita, dia untuk bicara performance, karena beliau adalah juga seorang coach, itu juga sangat baik untuk menghubungi beliau. Demikian Dok Agus, terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, berikutnya dari Bu Sinta. Pak Edi bisa diberikan titik-titik akupuntur dalam EFT dan apa yang dilakukan di situ? Ya, maksudnya maknanya ya titik-titik tadi itu. Ya, baik. Bu Sinta ya, jadi Bu Sinta, sebenarnya kalau kita bicara titik akupuntur, itu sebenarnya kan belajar teori TCM ya, Traditional Chinese Medicine ya, bagaimana sifat energi itu merupakan satu terkecil. Secara ilmiah kita tahu dari Einstein. Einstein bilang everything is energy. Bahkan dalam pelatihan kita itu ada, saya tunjukkan, dari kita lihat jari kita, katakanlah tangan kita dari 1 senti sampai ke dalam. Ternyata satuan terkecil itu sudah tidak nampak. Karena apa? Dia berbentuk dalam vibrasi, ya, vibrasi ataupun gelombang energi. Nah, dihitungnya dari mana? Hitungnya dari frekuensi. Jadi kalau Bapak Ibu tahu frekuensi, oh ya sekarang saya pakai HP, ya. HP itu ada frekuensi khusus penggunaan HP. TV ada frekuensi khususnya. Radio ada, makanya radio ada channel AM, channel FM, itu ada frekuensi masing-masing. Tubuh kita pun itu ada frekuensinya. Jadi kalau tubuh kita itu kurang dari 620 frekuensinya, maka itu termasuk tidak sehat. Sehingga ada salah satu yang bisa memfoto, ya Bruce Technology, itu bahkan bisa memfoto berbagai organ kita. Organ jantung kita frekuensi berapa sih untuk sehatnya? Organ ginjal kita berapa sih? Nah itu frekuensi, itulah kenapa akupuntur konsepnya menyeimbangkan energi. Nah, menyeimbangkan energi tadi berarti dia di luar dari frekuensi tadi. Ketika dia berada di luar frekuensi itu, maka dia menjadi abnormalitis. Dianggaplah oleh kita jadi sakit. Kalau dalam siaran radio itu dianggap seperti zat. Jadi kita nggak kedengeran suaranya ya. Nah, ketika mengembalikan lagi menuju ke siaran radio ke frekuensi sebenarnya, itu kenapa orang menjadi sehat. Jadi saya dulu pernah ya ketika pertama kali mengenal istilah ini di tahun 2002, saya konsultan manajemennya Dr. Hussein. Dr. Hussein itu adalah orang yang pertama hingga saat ini yang punya rumah sakit holistik satu-satunya di Indonesia. Sekarang rumah sakitnya bukan lagi diistilahkan rumah sakit, jadi turis hospital. Kenapa nggak ada bawa obat di situ? Ya. Nah, jadi karena waktu itu saya punya tekanan darah tinggi, dia katakan, "How can, bagaimana Anda mau saya kasih konsultan? Anda darah tingginya di atas 200." Jadi sebelum Anda mengkonsultan saya, Anda akupuntur dulu ya sama saya. Saya waktu itu kesal di akupuntur ya. Ditusuk, begitu sakit, menunggu setengah jam, disuruh diam. Kemudian saya protes sama dia. Bagaimana saya bilang akupuntur menyembuhkan? Saya ditusuk sakit, kemudian saya nunggu setengah jam. Dia bilang, "You are an engineer." Anda kan engineer, ya, seorang insinyur. Masa Anda nggak bisa menggunakan analog? Loh, saya nggak tahu, saya tanya. Dia katakan begini, "Saya punya pasien, ya, jatuh dia karena kecelakaan, kemudian dia lihat orang itu menjadi banyak ya. Mestinya saya lihat Dr. Agus, Bu Nita itu jelas satu, dia kelihatannya jadi kayak 1000, jadi rame gitu. Berobat ke Singapura, Indonesia udah habis di rumah sakit, sampailah ke Jepang, nggak sembuh. Balik lagi ke dia, karena Dr. Hussein ini orangnya peranakan Arab, kadang pakai bahasa Inggris, kadang pakai bahasa Arab, dia katakan, "Ana hanya akupuntur 3 kali." Loh, kenapa dia akupuntur? Ya tadi yang kamu komplain soal akupuntur. Ya, punya channeling soal mata dia itu tidak pada frekuensinya. Kemudian ketika saya akupuntur pada titik-titik untuk mata, dia mengembalikan frekuensi untuk melihat. Jadi ketika kembali frekuensi untuk melihat, maka dia bisa melihat dengan sempurna. Oh, seperti channel radio ya, saya bilang. Iya. Kalau Anda sekarang channelnya misalkan Smart FM ataupun radio favorit lain, Anda keluar dari frekuensi itu, maka tidak jelas. Anda balikin lagi frekuensinya,
maka dia jelas. Jadi frekuensi itu adalah bagaimana ukuran terhadap energi. Energi satuan terkecil dari semua yang kita akan bicara, DNA, molekul, sampailah kepada tisu, ya, sampailah kepada organ, sampailah kepada seluruh tubuh kita. Jadi semuanya berhubungan dengan energi. Begitu kira-kira jawabannya, Dok Agus. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Pak Edi. Mudah-mudahan bisa mencerahkan untuk pertanyaan Bu Sinta. Ya, oke. Nah, kalau untuk rumah sakit holistik tadi itu bisa silahkan klik di website tadi di Google, itu langsung muncul di situ. Mohon maaf kita nggak bisa promosi soal di sini ya, karena beliau hanya kasih contoh tadi. Ya, silahkan bisa di Google klinik holistik apa di sana lengkap tadi. Ini ketemu nanti jawabannya. Baik, ini belum ada lagi pertanyaan atau ada yang langsung mau masih ada waktu ya kira-kira 5 menit, 10 menit ya untuk pertanyaan terakhir. Silahkan kalau ada yang mau langsung raise hand atau pertanyaan langsung atau mau contoh terapi, tadi kan belum ada nih. Ada yang mau punya problem secara 5 menit, 10 menit tadi apakah powerful atau tidak ini EFT. Ya, titik-titik tertentu tapi Bisa kenapa dicoba ya, Dok. Kalau ada yang mau iya, coba gitu. ada yang mau coba silahkan. Karena saya ngalamin kalau di kucing saja, yang dia hewan yang tidak punya seperti kita ya akal gitu, itu sangat powerful banget. Terima kasih sama Pak Edi nih diajarin itu karena dia nggak ada perlawanan apa-apa Alhamdulillah. kalau kalau kucing. Jadi mau pincang, mau sakit virus, mau penyakit kuman, alhamdulillah dengan teknik itu, dengan afirmasi kita, dengan kasih sayang kita, kadang-kadang nggak pakai kata-kata, kita hanya sentuhan aja itu, alhamdulillah dia akan bisa merasakan dan itu luar biasa. Itu hal itu di hewan ya, di hewan yang saya sudah kita buktikan dari tahun 2000. Ya, baik silahkan. Ada penanya lagi sebelum kita closing? Ya, mungkin cukup saya rasa. Baik, silakan Pak Edi untuk satu kata, dua kata untuk closing statement sebelum kita akhiri untuk closing statement dari Pak Willy Jafaris. Silakan Pak Edi dan Bu Nita nanti Baik. mengucapkan diri. Baik, terima kasih Dok Agus. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, saya ucapkan banyak terima kasih karena sampai akhir sesi tetap saja jumlahnya di atas 60 ya. Jadi Bapak Ibu, ketika bicara mindfulness itu sebenarnya bagian dari self-care. Adapun teknik EFT itu hanya salah satu teknik psikoterapi. Jadi esensi mindfulness itu sebenarnya sudah ada dalam ajaran agama kita dan saya yakin dalam agama apapun. Cuma dibilang kalau dalam agama Islam itu adalah muraqabah. Senantiasa kita dalam pengawasan Tuhan. Karena kita senantiasa dalam pengawasan Tuhan, maka do the best. Do the best itu kita penuh pengawasan ya yang melekat. Baik pada diri kita, tidak lagi kita melakukan self control, tapi self regulation karena yang maha cinta, yang maha kasih, yang menciptakan kita, yang dulu menurunkan kita di muka bumi ini dan menunggu kita kembali ya dalam keadaan apa? Dalam keadaan tadi ya suci, bersih, orang-orang yang tidak berpikir sesuatu yang rumit, orang-orang yang simple. Karena hidup itu is very simple. Nah, sehingga Bapak Ibu ya ilmu mindfulness itu bisa panjang diskusinya karena itu bagian dari self care dan EFT juga tentu adalah salah satu teknik psikoterapi yang juga panjang. Tapi esensinya bukan panjang diskusi atau keilmuannya, tapi segera praktekkan. Karena Bapak Ibu akan segera mendapatkan manfaat dalam rangka apa? Sehat lahir batin, sukses dunia akhirat, dan bahagia dunia akhirat. Begitu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini rupanya masih ada request nih dari Ki Sunarto ini Pak Edi. Gimana nih Pak Edi? Minta contoh beliau Pak. Setelah kita tadi closing. Bisa dibuka lagi Pak. Contohnya mungkin 3 menit, 5 menit begitu ya Pak Edi ya. Silakan Pak Edi. Ya, boleh. Ya. Jadi kembali ke saya ya. Atau Bu Nita nih. Iya, Bu Nita juga bisa tuh. Biasanya Bu Nita tuh yang lebih lembut ya. Silakan Bu Nita. Silakan Bu Nita. Iya, pakai silakan. 1 titik atau 3 titik Terima boleh. kasih. Contoh aja. Silakan Bu Nita. Contohnya barangkali boleh saya undang Pak Ki Sunarto. Maksud saya adalah untuk sebuah kekhawatiran apa, Pak? Boleh berikan konteksnya?
Ya, Karena Ya, silahkan kekhawatiran Kinarto. cukup luas. Boleh, Ki Sunarto? Ini sahabat kita nih, ini Agus. sahabat Iya, kita nih, Ki iya Sunarto. betul. Ya, Ya, kasih contoh kecemasan tentang apa? Karena Kekhawatiran dan karena banyak sekali ketakutan tentang tentang apa? kekhawatiran. Iya, contoh aja Karena Pak. di EFT ini Ya, perlu spesifik dari ya guru baik. kami Ya, Pak Edi, ya kan? selamat Ya, baik. selamat sore Bu Nita dan Pak Edi, Kak Sore Agus. Ki. Ya, Nah, baik. sore mohon Kinarto. berkenan untuk memberikan contoh. Maaf saya nggak buka Zoom karena masih ada acara di tempat lain ya. Nggak apa-apa, silakan. Ya, mohon berkenan untuk memberikan contoh. Ada beberapa orang dalam hal ini ya, ada yang ada seperti ada anak muda, dan terutama ada orang-orang yang menjelang pensiun ataupun bahkan sudah Baik, pensiun. baik, Itu mempunyai rasa kekhawatiran tentang yang akan datang. baik. Kekhawatiran tentang dirinya besok kalau kelak tua gimana, dan bahkan kekhawatiran di saat ini pada saat dia mau pergi nanti gek itu. Jadi banyak di awak apa dalam pikirannya itu serba takut. Walaupun dia sudah sering berdoa. Nah, terima kasih. Baik. Baik. Ya, ini Ki sekaligus Sunarto, penutup ya. Ya. boleh saya izin untuk mengambil satu case-nya, contohnya yang akan pensiun ya, Ki? Pensiun aja. Ya. Yang Baik. anak muda aja Bu, yang anak muda aja. Anak muda yang Kalau yang pensiun kan biasanya apa post power syndrome ya. Yang anak muda aja punya kekhawatiran dan ketakutan. Baik kekhawatiran terhadap dirinya sendiri, baik kekhawatiran terutama penyakit, baik kekhawatiran tentang keadaan dia, sedikit takut. takutnya apakah semacam fobia atau spesifik? Bukan. Tadi Ki Sunarto tadi bilang mau pergi takut. Iya, Gitu. mau pergi takut. Ya, kadang-kala nggak takut gitu loh Bu ya. Baik, baik. Baik, saya ambil contoh yang untuk anak muda akan pergi takut ya, khawatir ya. Ya. Cara yang paling sederhana adalah kita ajak. Jadi saya langsung praktek sebagai praktisi juga seperti ada yang bersangkutan ya sebagai klien saya. Ya. Ya. Baik, biasanya saya mengajarkan seperti ini di EFT ada beberapa tahap ya, yaitu adalah pertama kita ada titik karate namanya, adalah karate chop, itu adalah untuk setting dulu. Tapi sebelumnya secara spesifik, misalnya yang bersangkutan mau pergi, ada rasa ketakutan untuk pergi. Biasanya diskalakan dulu ketakutannya dari skala 1 sampai 10. 1 itu ketakutannya sudah hampir hilang, habis. Tapi 10 itu adalah sangat takut. Ada di skala berapa ketakutan itu? Kalau memang sangat takut, bisa dikatakan 9, seperti itu. Tapi kita tanya dulu, 9 kah, 8 kah? Lalu langsung kita ajak untuk terapi solusi dengan tapping, dengan EFT. Caranya adalah, pertama ada titik karate chop. Karate chop itu ada di sini. Ini ada titik penyembuhan. Kalimat yang dikatakan adalah, spesifik dulu ya, takutnya adalah karena akan pergi, contohnya. Sebutkan frekuensi ketakutan itu harus diambil dulu, dirasakan supaya masuk ke dalam terapinya kita. Kalau rasa takut tapi tidak berhasil untuk mengetahui frekuensinya, itu agak agak tantangan tuh. Jadi yang pertama kali kita perlu dulu yang bersangkutan pahami dulu spesifik takutnya seperti apa. Frekuensinya ada di frekuensi 9 atau 8, atau katakanlah 9 yang sudah pasti, itu akan berbeda dengan takut 8 atau 7. Jadi kita takut sekali, takut akan pergi, sebutkan di afirmasi, walaupun saya takut untuk pergi, saya memilih untuk bersabar dan menerima rasa takut ini. Berdoa, ya Allah, berikanlah saya petunjuk supaya saya dapat mengatasi rasa takut ini. Lanjutkan dengan 7 titik EFT, mulai di pangkal alis. Sebutkan masalahnya. Kita perlu tahu persis masalahnya. Ya
Ya Allah, karena kita contohnya saya beragama Islam, maka menyebutkannya ya Allah. Untuk Bapak dan Ibu yang beragama lain silakan dengan doa masing-masing. Ya Allah, saya merasa takut untuk pergi. Biasanya ketika terapi berlangsung akan keluar pikiran bawah sadar dia takutnya karena apa. Itu yang saya alami dalam menghadapi klien. Saya takut sekali nanti kalau saya pergi bisa tersesat di jalan. Bapak Ibu, itu akan otomatis keluar ketakutan itu. Oleh karena itu, berikanlah saya kesabaran untuk mengatasi rasa takut itu. Fokuskan di rasa takutnya sampai satu putaran. Saya takut, saya takut, saya takut. Ya Allah, berikanlah saya jalan untuk saya bisa mengurangi rasa takut ini. Di putaran yang kedua, mohon untuk lepaskan rasa takut itu. Ya Allah, saya ingin rasa takut ini lepas. Saya lepaskan, lepaskan, lepaskan. Saya lepaskan rasa takut ini. Saya yakin saya bisa melepaskan rasa takut ini. Karena saya pergi, ada tujuan yang untuk kebaikan dari saya. Saya lepaskan rasa takut ini. Saya yakin Engkau akan menolong saya untuk melepaskan rasa takut ini. Di situ sudah terjadi pergeseran, shifting energi ke arah harapan. Kemudian, di yang ketiga adalah doa. Ya Allah, saya akan pergi dengan niat yang baik. Sebutkan tujuan yang akan kita pergi. Iya, saya akan pergi ke, katakanlah ke rumah saudara. Di sana ada kebaikan, ada silaturahmi. Saya yakin ini adalah sumber dari kebaikan untuk saya pergi. Itu akan otomatis Bapak Ibu keluar dengan otomatis. Karena pikiran bawah sadar akan membawa dia mengucapkan apa yang dia pikirkan. Terus sampai titik di bawah ketiak. Bapak Ibu percaya atau tidak, itu akan mengubah mengubah rasa emosi itu. Terus saja kalau misalnya masih ada rasa khawatir, terus berdoa sampai dia ngerasakan perubahan atau shifting energi itu. Karena EFT adalah tentang reversal energi dari perasaan yang membebani, force, menjadi power. Jangan lupa kalau terapi EFT siapkan air mineral. Jadi minum dulu. Lepaskan perasaan takut. Kita langsung nanti siapkan hmm, untuk mengecek perasaan kita seperti apa. Dari skala 1 sampai 10 yang tadi katakan takutnya 9, itu biasanya turun. Turun itu tapi kita perlu cek ke klien kita. Turunnya sekarang skala takutnya sudah ada di skala berapa? Biasanya pengalaman saya ngalami bersama dengan klien dia turun turun. Turun misalnya berapa? Di 7 atau di 6. Bahkan ada yang langsung ke 4. Nah, hanya dia yang bisa merasakan. Dan standar kami di EFT ini biasanya sampai 2. 2 itu sudah sangat lemah rasa takutnya. Emosi yang membebani ini sudah kecil, sudah sedikit. Jadi 2 masih bisa, relatif lebih bisa mengelola. Lebih bagus lagi kalau 1 sampai 0. Itu akan rasanya udah takut itu sudah tidak ada. Dengan rasa takut itu tidak ada, maka akan ada keberanian untuk pergi dengan rasa senang. Tidak ada lagi rasa yang membebani, dan kita bisa tanya kepada klien atau yang bersangkutan, gimana rasanya sekarang? Dia biasanya cerita, oh sekarang lebih tenang, skalanya berapa? Skala 2. Boleh tolong cerita skala 2 itu apa yang dirasakan? Jadi skala dengan rasa itu menyambung biasanya, match. Demikian itu untuk mengatasi ketakutan atau kekhawatiran. Nah, yang paling penting di terapi EFT adalah kita perlu tahu spesifiknya rasa itu apa. Pertama tadi Ki Sunarto mengatakan takut atau khawatir.
Ada juga rasa lain yang membebani itu misalnya apa? Sakit hati. Itu beda lagi. Izin Frekuensinya Bu beda lagi. Mbak Ya. Nita, Ya, ya, yang Ki. takutan itu apa? Ada orang yang takut naik pesawat. Itu loh. Baik, 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 Ya, baik. pesawat. Ya, baik. Itu yang takut naik pesawat. Pastinya Ya, dia punya ya. ketakutan karena pernah mendengar orang jatuh, pesawat jatuh dan sebagainya. Yang kedua, ini ada banyak orang yang ketika pergi ke dokter dinyatakan itu sakit punggung, sakit apa, kemudian dokter langsung memutuskan operasi, operasi, operasi. Nah, pasien Baik, baik, mengatakan bahwa dia takut operasi. Jangan-jangan baik, karena tidak operasi tidak bisa memastikan 100% berhasil. baik. Apakah yang di-tap itu adalah orang pasiennya ataupun ini orang lain? Ataupun pada saat pasien di rumah sakit apa harus nge-tap sendiri? Terima kasih. Baik, baik. Baik, pertanyaannya cukup spesifik ya, lebih Ya, spesifik lagi. Saya izin berbagi boleh ya? Saya karena ada beberapa klien juga, dengan klien senang hati. terapi EFT. Syukur banyak yang Jadi, berbagi. baik, baik. Klien yang pertama kali saya handle adalah sebetulnya keponakan saya sendiri. Ketika itu terkena COVID itu positif pada saat periode Delta. Jadi itu pertama kali dalam keluarga besar yang kena. Jadi saya rasanya terus terang Bapak Ibu, oh ini bagian dari cerita rahasia, tapi saya ceritakan aja. Termasuk saya sama Pak Edi juga saya belum pernah cerita. Tapi untuk Ki Sunarto saya cerita. Terima Dan kasih. Bapak Ibu di sini. Sebenarnya saya ingin menspesifikkan diri saya pada bidang coaching dan saya sudah menerapkan coaching di berbagai tempat, korporasi dan lain-lain. Ketika saya belajar dengan Pak Edi, artinya saya belajar terapi dan saya masih belum terbuka hati saya untuk menjadi seorang terapis. Karena apa? Saya ingin menjadi seorang coach dan facilitator. Di dalam pengembangan diri, coach dengan terapi itu adalah peran yang berbeda. Nanti kliennya akan bingung. Tapi Allah itu mencubit saya. Anda sudah dapat pengetahuannya, sudah dapat keterampilannya, sudah dapat komunitasnya. Tapi Anda nggak mau ngobati orang yang sakit. Akhirnya Allah memberikan saya, ini ponakannya sakit. Tentu saja saya nggak bisa sih diam. Akhirnya saya kontak ponakan saya. Dan dalam waktu hanya kurang dari 2 minggu, keponakan saya dari positif jadi negatif COVID waktu itu. Bersama teman-teman komunitas EFT membuka channel untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Termasuk saya yang ada di dalamnya. Dan tidak berhenti di situ. Ada kawan dekat saya dari network kecil, mohon doa di grup kecil. Mohon doanya istri saya dan 3 anak saya juga kena COVID positif waktu itu. Langsung saya japri beliau, case yang sama, istri dan anak-anak itu 3 dari positif ke negatif. Saya dikontak sama kawan saya itu, kok bisa? Saya hampir nggak percaya, kami hampir nggak percaya gitu loh. Ya bisa, karena saya punya mentor, kita punya komunitas. Ya, Dan Pak, ini akan berkaitan dengan yang apa ditanyakan Ki Sunarto tadi adalah, setelah itu saya dipanggil di komunitas tersebut, panggilannya Kak Nita. Saya punya adik sakit kanker. Kankernya breast cancer dan di leher sini. Apakah bisa sembuh? Saya langsung jawab bisa. Jadi Allah ngasih terus klien-klien saya. Lalu ya. bisa, tapi boleh nggak terapinya bukan orang lain, tapi Kak Nita. Boleh, siap, saya bilang. Akhirnya saya kontak klien saya itu, yang mana itu adiknya. Saya kontak, ternyata sakit itu, seperti tadi Pak Edi katakan, antara fisik dan emosi berkaitan erat sekali, Pak. Baik itu nanti takut naik pesawat terbang, takut apa tuh tadi? Tadi satu lagi apa, Pak? Operasi. Operasi. Ya, Itu sangat berkaitan antara emosi dengan fisik, ya, betul. gitu. Artinya kita perlu dulu riliskan dulu apa yang menjadi belenggu, energi yang terhambat di dalam tubuh dengan apa? Ternyata sederhana aja. Pak Edi, guru kami cerita bahwa cerita aja, dengan cerita itu sudah healing. Saya tadinya masih ragu, tapi kan mentor saya di EFT banyak, Pak. Akhirnya saya
berani menghadapi klien sendiri. Ya saya ngobrol aja kan. Mirip-mirip dengan coaching, namun ini terapi. Believe it or not, dalam waktu hanya kurang dari 2 minggu, cancer itu hilang. Oh ya, Bu Nita, udah hilang semuanya. Ada benjolan ke atas dan bawah. Saya memang targetkan ke klien saya. Bu, kita berdoa. Saya panggilnya Mbak. Mbak, mari kita berdoa. Mbak nggak jadi operasi. Ya. Amin ya robbal alamin, amin. Tolong bantu ya. Hanya dengan cerita aja. Cerita, 2 jam dia cerita, saya dengarkan. Masya Allah, belenggunya memang ada 3. 3 belenggunya cukup besar. Akhirnya dia cerita, karena ini semua rahasia, jadi saya nggak bisa cerita isinya. Tapi tekniknya, metodenya saya cerita. Akhirnya memang bayangkan di masa itu COVID, sudah menunggu tanggal operasi, dan masa lockdown itu ke rumah sakit itu sangat menakutkan. Tapi saya ajak dia untuk tapping. Seperti yang tadi saya lakukan. Berapa kali, Mbak Nita katanya. Kalau penyakitnya itu ringan, 3 kali sehari. Tapi kalau untuk kronis, seperti Mbak, saya bilang 12 kali sehari. 12 kali siap, saya akan lakukan itu. Tapi ingat, yang bisa menentukan sembuh atau enggak tuh pahami perasaan, itu harus matching. ya. Kalau feelingnya nggak matching itu nggak bisa. Tidak nyambung gitu ya. Cohesiveness tidak terjadi. Dia lakukan apa yang saya sarankan. Pertama masih dengan saya didampingi, tapi setelah itu saya kasih skripnya. Skrip afirmasi, doa, dan seterusnya sambil nama lengkap dan binti itu harus masuk ke situ semua. Dia semangat sekali sampai dia cetak PDF-nya saya, dia cetak. Mbak Nita, ini saya cetak PDF-nya. Oh, bagus sekali. Handout, gitu kan. Ya, soalnya kan saya buka di handphone nanti mati lagi kan itu apa namanya filenya. Ya, dia semangat sekali karena ingin sembuhnya. Kurang dari 2 minggu, kankernya hilang. Oh ya. Believe it or not, Ah, walahu alam bisawab, saya hanya perantara, yang menyembuhkan kan Allah. Tapi intinya adalah pahami perasaan itu, takut naik pesawat karena apa? Pahami bahwa takut, tapi di balik dia pergi itu kan ada sesuatu, dia tujuannya ya. Mau kemana Pak misalnya? Mau ke saudara, mau ikut seminar, mau ikut apa, tapi harus naik pesawat. Bawa dia ke suatu emosi di mana kepergian dia mengandung makna, Pak. Ada maknanya dari saya keluar rumah ini, naik pesawat terbang, saya tidak perlu takut karena selalu ada Tuhan bersama saya. Itu ada dalam afirmasinya EFT. Masukkan terus, tapping, akhirnya ketakutan itu hilang, dan dia yang tapping otomatis akan pergi. kita Yang napping sendiri atau dia harus harus napping sendiri, Bu? Nah, ini banyak keajaiban di EFT ini. Kita bisa ajak tapping sama-sama. Kita kasih contohnya, cara afirmasinya. Jadi tapping sama-sama. Tapi mencoba empati dengan case dia. Sehingga kita mendampingi namanya kan. Tapi sebetulnya tapping bisa juga kita men-tapping yang bersangkutan. Apalagi kalau keluarga dekat kan enak ya gitu. Tapi paling bagus sih kita adalah tapping sama-sama. Sama-sama sehat juga kan kita sebagai terapinya. Itu itu Pak. Iya, Jadi menarik sekali. eh, berbagai case bisa kita tangani. Nah, Ananda di rumah saya gitu aja. Waktu itu sakit flu, sampai demam. Waduh, saya daripada bawa ke rumah Baik, sakit, oh ini aja apa namanya? Yuk sayang, kita tapping ya. Ananda tahu bahwa saya ini kan EFT terapis. baik. Duduk melakukan terapi malam-malam tuh, gitu kan. Ya. Alhamdulillah demamnya turun besoknya Pak. Oh ya. Mau Ya, melakukan terapi. Jadi baik. ini bisa dilakukan di rumah untuk keluarga kita sendiri yang terdekat. Tapi kalau sudah ikut sampai level 2, itu boleh kita punya klien eksternal. Oh bagus. Bu Itu Nita, ya. dengan tapping ini bisa mengubah perilaku orang lain. Orang lain tukang pencuri ataupun pembohong ataupun taruhlah orang lain tukang marah-marah. Dapatkah Ya, itu mengubah Ya, perilaku seseorang? ya, Anggap aja Bu Nita ketemu bosnya, ketemu orang lain, orangnya itu suka kontroversial, suka marah, suka apa sok pintar sendiri, sok menang sendiri, ataupun ya. orang lain itu penipu, sering menipu. Baik, Dapatkah baik. mengubah perilaku ya, Bu? Insya Allah bisa, Pak.
Caranya adalah Ya, kita men-tapping kita diri sendiri sambil berdoa, berharap yang bersangkutan itu berubah. Sebutkan namanya, sebutkan niat baik kita untuk kebaikan klien kita. Bahkan saya sekarang, misalnya gini, ada seorang yang sakit, tapi saya nggak yakin ya, apakah karena dia punya jabatan nih, yang bersangkutan punya jabatan. Saya tahu Ya, dia sakit. Terus mau nggak ya kira-kira itu adalah keraguan kita. ya, Keraguan kita itu yang perlu dihilangkan. Artinya gini, saya yakin dia akan mau menerima kontak saya untuk saya terapi. Saya hanya tapping saja, saya sebut namanya. Hmm, mudah-mudahan yang bersangkutan mau untuk menerima tawaran saya untuk tawaran terapi. Sebutkan namanya. Udah jam 6 pagi. Saya lakukan itu. Saya WA, dapat jawaban boleh. Gitu kan, silakan. Itu kan saya nggak tahu yang menyebabkan boleh itu siapa, apakah tappingnya atau keyakinan saya gitu. Jadi itu dulu, baik, kita hubungkan dulu energi kita, kan? Tadi Pak Edi ceritakan ada energi. Energi itu kan cerdas gitu. baik, Yang penting kita niatkan, niat kita apa? Energi akan membantu kita dengan segala caranya. Itu Pak. baik. Bu Nita, Pak Kinarto, mengingat terima kasih Pak durasi Agus waktu, bisa nanti kayaknya memperpanjang. nanti diteruskan nanti di ini ya, di offline atau online berikutnya Pak Terima Kinarto. kasih bisa Siap, Masya siap. Allah. Terima kasih Bu Iya, iya, Nita, Pak iya, Edi, terima Siap kasih. Pak. iya, Ya. iya, iya. Nanti Sukses silakan untuk sama-sama Sama-sama belajar. sambungannya. Kinarto. Ya, terima kasih Kinarto, luar biasa. Ya, kita sama-sama belajar Kinarto ya. Tadi sudah buka kelas Pak Edi, nanti silakan hubungi admin ya, siapa tahu bisa bermanfaat untuk kebaikan seluruh makhluk alam semesta, saya bilang, bukan hanya manusia soalnya. Baik, ini mengingat durasi waktu ya, kita akhiri dengan penyerahan e-sertifikat kepada pembicara oleh Bapak Dr. Willy Jabarismas, PhD. Selamat sore Pak Dr. Willy. Selamat sore, Alhamdulillah. Dr. Silakan sekaligus closing statement. Silakan Pak Willy. Terima Ya, kasih. terima kasih. Ya. Saya tadi mengikuti dengan seksama ya. Terima kasih. Pertemuan PIKTI ke-219 ini ya sangat seru. Ya, terima kasih pada kedua narasumber khususnya Dr. Edi Iskandar dan Bu Nita Elvira. Saya atas nama PIKTI menyerahkan sertifikat sama kepada Pak Dr. Edi Iskandar, mohon diterima dengan baik. Baik, saya terima Dr. Willy. Terima kasih banyak. Sama, terima kasih. Kemudian yang kedua kepada Bu Nita Elvira, mohon diterima dengan baik. Bu Nita, terima kasih atas sharingnya. Terima kasih banyak, dokter. Saya terima dengan baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kemudian ini moderatornya bukan Dr. Enda, tapi Dr. Agus Prayitno. Terima kasih pada Pak Agus Prayitno atas Baik, sebagai moderator yang luar biasa. baik. Terima kasih Dr. Willy atas kesempatan kali ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya waktu saya kembalikan ke moderator Pak Agus Prayitno. Selamat sore. Baik, Mas Sore. Ini seminar berikutnya Minggu tanggal 15 Desember jam 14.30 sama. Judulnya adalah Profiler in Crime Identification and Headhunter of Employee Recruitment. Pembukaan oleh Suhu Haryanto, speaker pertama Ani Kusuma Dewi SEMM, speaker 2 Usfur Rida SPSI MSP Psikolog, moderator Dr. Sunarto M. Hum, MC-nya Dr. Insinyur Arif Bintoro dan Johan MPD, sebagai closing Didik Waluyo Insinyur STR Kes MA MTC. Silakan untuk bisa hadir di tanggal 15 Desember. Baik, sebelum saya akhiri, ini ada pantun penutup nih. Pohon rindang tumbuh di taman, daunnya hijau penuh kesejukan. Terima kasih atas kehadiran partisipan. Sampai jumpa di kesempatan depan. Saya Agus Prayitno.